Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentang Raja Tuhan, kami ucap bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus lawan sejati. Dengan semangat kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah lihat bersama cuplikan video teman-teman kita dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Indonesia yang keberapa? Iya, 75. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh pengurus Pelkat PA. Oh iya, di akhir ibadah ini akan ditentukan loh siapa pemenangnya. Penasaran? Makanya harus pantengin sampai habis. Oh iya, untuk adik-adik yang belum sempat terlibat dalam kegiatan tersebut,
Kakak harap tidak mengurangi semangat kita ya untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena meskipun sampai saat ini masih ada pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat adik-adik. Kita harus bisa selalu memuliakan nama Tuhan. Jadi kedepannya kita harus lebih aktif lagi ya adik-adik. Baiklah, biar kita lebih semangat, yuk kita berdiri, kita mau bernyanyi, bersenang-senang dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 257. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Mari adik-adik, kita puji nama Tuhan. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan bangunkan kami dan beri kami kesehatan. Kami bersyukur Tuhan mau persatukan kami dalam ibadah online di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan bimbing dan sertai kami dalam ibadah ini, agar ibadah kami bisa berkenan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bermazmur, di mana pembacaan mazmur pada pagi hari ini terdapat pada kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang kedua, yang menyatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sampai sejauh ini pembacaan mazmur kita akan merespon mazmur ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 114. Anak-anak, pujilah. Anak-anak, pujilah nama Tuhan yang Esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendak-Nya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Kak Tasya berharap semoga semuanya sehat selalu ya. Nah adik-adik, pada hari ini nih sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum memulainya, mari kita siapkan hati kita dulu supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang tenang. Jadi mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah melindungi kami sampai pada hari ini. Biarpun pada hari ini kami belum bisa beribadah secara langsung di gedung gereja, tapi biarlah melalui ibadah online kami ini, kami bisa menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan kehendak-Mu.
Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, agar kami bisa menerapkan apa yang telah kami dengar ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah berdoa sekarang kita mau baca firman Tuhan ya. Ayo disiapin Alkitabnya dari kitab Amsal Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berkat dari hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran, dan awan menintikan embun. Nah adik-adik, tadi kita udah baca sama-sama ya bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Jadi adik-adik, dari awal kita diciptakan itu, waktu adik-adik baru lahir nih, adik-adik tuh udah dianugerahin sama Tuhan akal budi adik-adik. Akal budi untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, untuk menghasilkan berbagai karya, untuk macam-macam deh. Tapi ada tapinya adik-adik. Karya yang kita hasilkan itu belum tentu mendatangkan kebaikan atau enggak. Karena semuanya itu tergantung dari cara kita menjalankan kehidupan kita adik-adik. Jadi kita tuh udah sesuai sama didikan Tuhan, didikan hikmat Tuhan atau belum. Contohnya nih ya, dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini, semua peralatan digital tuh makin canggih kan adik-adik. Pasti kalian tahu deh, coba sebutin perangkat digital tuh apa aja. Kak Tasya mau denger. Benar. Apalagi adik-adik, kakak mau tahu. Ya, ada banyak kan, ada laptop, ada PC, ada handphone, ada Android, ada tablet, ada iWatch atau jam-jam lain yang bisa pakai buat telepon, ada headset yang Bluetooth, ada macam-macam. Pokoknya banyak banget perangkat digital di era yang semakin berkembang ini kan adik-adik. Nah, karena semua perangkat digital juga makin berkembang, kehidupan kita juga makin berkembang ke arah yang lebih baik kan adik-adik. Kita tuh semuanya serba digital. Apalagi ditambah sekolah-sekolah sekarang juga mewajibkan anak-anaknya untuk semakin kreatif, ya kan? Jadi kalian pasti dituntut untuk menggunakan perangkat digital kalian dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah kalian kan adik-adik. Nah, tapi dalam realitasnya, dalam kenyataannya, gak semua nih apa yang kita gunakan itu disertai dengan hikmat dan didikan dari Tuhan. Kadang-kadang tuh ada beberapa orang yang justru menyalahgunakannya ke arah yang negatif. Misalnya lebih banyak main gamesnya daripada belajarnya, lebih banyak nonton video musiknya daripada ngerjain PR-nya. Ya kan adik-adik, ayo ngaku. Nah, adik-adik sekarang siapa di antara adik-adik yang punya gadget? Entah laptop, atau handphone, atau tablet. Ayo coba tunjuk tangan. Siapa?
Pasti banyak kan yang punya. Nah, biasanya adik-adik ngapain sih sama laptop atau sama gadget kalian itu? Apa coba sebutin, kata Tasya mau dengar. Iya, banyak banget kan, pasti adik-adik kalian pasti bisa ada yang main, ada yang nonton, ada yang macem-macem deh. Tapi kata saya mau tanya nih, sebenarnya adik-adik itu udah menggunakannya dengan baik dan benar atau belum? Masa? Iya, kata saya percaya deh, pasti anak-anak sekolah minggu PA Samaria tuh pasti menggunakannya dengan baik dan benar. Tapi kata saya cuma mau mengingetin aja nih, supaya adik-adik bisa semakin ingat, semakin menjadi anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, dengan segala perangkat digital yang semakin canggih, kita tuh tetap membutuhkan hikmat dari Tuhan adik-adik. Jadi jangan digitalnya makin canggih, tapi hikmatnya malah makin ketinggalan. Jadi seiring dengan perlengkapan digital di era yang semakin canggih ini, kita tuh harus selalu setiap saat minta hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena biar kita bisa menggunakannya secara bertanggung jawab adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi. Jadi kita menggunakannya dengan baik dan benar. Terus yang paling penting adalah supaya kita bisa menguasai gadget atau perlengkapan digital itu. Jadi bukan kebalikannya, gadget yang menguasai kita. Ingat ya, ini kenapa kita membutuhkan hikmat dari Tuhan itu adalah satu, supaya kita bisa menggunakannya secara bertanggung jawab. Kedua, supaya kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang benar. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah supaya kita bisa belajar untuk menguasai gadget dan laptop kita. Jadi bukan gadget yang menguasai kita. Itu artinya apa? Kalau misalnya udah kayak gitu, artinya kita tahu kapan waktu kita untuk main, kapan waktu kita untuk belajar. Kita tahu kapan kita bisa mengerjakan tugas, kapan kita harus tidur istirahat. Kita juga bisa tahu cara menggunakannya ke arah yang benar, misalnya untuk mengerjakan PR atau untuk menyanyi, memuji Tuhan, atau untuk gambar-gambar, pokoknya ke arah yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya kita hidup dengan didikan dan hikmat dari Tuhan itu, kita tuh gak bakalan deh tuh namanya mama papa sebel kalau misalnya dipanggil anaknya gak nyaut, atau guru-guru sebel karena bukan yang ngerjain PR malah main game. Jadi adik-adik, ayo mulai sekarang kita harus selalu berdoa sama Tuhan supaya minta Tuhan kasih kita hikmat dan kebijaksanaan supaya kita bisa menggunakan perlengkapan digital kita dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita hari ini adik-adik. Nah, sebagai penutup dari cerita kakak pada pagi hari ini, kakak mau ngingetin kembali nih adik-adik beberapa hal. Jadi, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, semuanya itu dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan adik-adik. Kalau misalnya kita hidup dalam hikmat Tuhan, kita tuh yang namanya berkat dan kebahagiaan pasti datang dengan sendirinya. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama anak-anaknya yang hidup dalam hikmat dan didikan Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik, dengan hikmat Tuhan, kita bisa mengendalikan dunia ke arah yang lebih benar. Jadi adik-adik, jangan lupa minta sama Tuhan, berdoa supaya Tuhan Yesus selalu memberikan kita hikmat agar kita bisa melakukan segala sesuatu, menghasilkan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian cerita kakak pada pagi hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, kalian tadi kan sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Tasya. Untuk
aktivitas kita pada pagi hari ini, kakak ingin kalian menuliskan minimal 5 hal-hal apa saja yang biasa dilakukan dengan gadget atau laptop kalian. Tentunya selain bermain game ya. Apa aja sih yang kalian biasanya lakukan? Nah, kakak ingin tahu nih. Jangan lupa ya, dikerjakan dengan baik dan dikirimkan hasilnya. Ditunggu adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia kami yang tercinta. Tuhan, tolong berkatilah bangsa Indonesia ini supaya selalu maju dan kuat. Hindarilah bangsa Indonesia kami dari segala bencana dan malapetaka yang khususnya pada saat ini ada wabah virus corona. Tuhan, tolonglah wabah virus corona ini tidak ada lagi ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan untuk melawannya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Gubernur, Wali Kota, serta pemimpin di bawahnya. Berikanlah mereka kebijaksanaan serta takut akan Allah, supaya mereka dapat menjalani tugas mereka dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Yesus, berkatilah gereja kami, pendeta kami, dan guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah supaya kami bisa aktif ke gereja lagi. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, jaga dan lindungi mereka, nyerahkan doa kami selanjutnya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa bagi teman-teman yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat beribadah sekolah minggu bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah doa selanjutnya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk keadaan kami yang masih sehat sampai pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa agar di tengah kemajuan digital dan pandemi COVID-19 sampai hari ini, kami dapat menggunakan perangkat digital yang kami miliki sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu saja. Tuhan Yesus, berkatilah juga orang tua kami agar dapat selalu membimbing kami anak-anak-Mu untuk menghasilkan karya-karya yang baik dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya pada-Mu saja. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan agar selalu melakukan segala sesuatu yang berkenan di mata-Mu.
Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengucap syukur dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu kami dapat memberikan persembahan syukur ini. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu dan nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami boleh tetap beribadah bersama melalui rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa selalu mendapatkan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu sehingga kami bisa menghasilkan karya-karya yang baik dan berguna untuk sesama kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kami diingatkan untuk selalu meminta hikmat hanya daripada-Mu saja. Ya Tuhan, curahkanlah kasih karunia-Mu sehingga kami bisa melakukan firman yang kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus juga berkatilah kami agar kami bisa beribadah bersama lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.